Perkenalkan, perkenalkan, saya Nilia Siti Raudo selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan perkenalkan rekan-rekan saya adalah Vira Sudianti Napi Tupulu dan Raisa Safa Sabira. Monitor bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih mengenai monopoli. Apa sih monopoli itu? Bahasa monopoli ini tuh sangat tidak asing ya. Dalam bahasa Yunani, monopoli ini ada dua kata, yaitu dari kata monos dan polein. Monos itu berarti satu dan polein itu penjual. Secara singkatnya mungkin kalau kita artikan satu penjual ya, namun secara arti luas bisa di next. Secara arti luasnya, monopoli ini adalah keadaan pasar di mana hanya ada satu penjual atau satu produsen yang memang menguasai pasar tersebut, yang berarti ekspansi dari kekuasaannya itu sangat luas. Oke, bisa dilanjut. Adapun dari ciri-ciri pasar monopoli itu, yang pertama, ada satu penjual atau produsen di pasar, di mana hal ini itu sangat identik. Terus, tidak ada barang Recording in progress. untuk produk monopoli. Selanjutnya, ada hambatan masuk yang tinggi bagi penjual baru. Dan penjual monopoli ini memiliki kekuasaan pasar yang besar, di mana tadi ekspansinya cukup besar karena memang cuma ada satu orang dalam pasar tersebut. Dan penjual monopoli ini menghadapi kurva permintaan pasar yang miring ke bawah, di mana berbanding terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta atau permintaan. Lalu, monopoli ini bertindak sebagai price setter. Sebelumnya, kalau kita karakteristikan, monopoli itu sebenarnya itu ada dua, di mana ada monopoli alamiah dan monopoli yang sesuai dengan hak perundang-undangan. Jadi kalau monopoli alamiah itu yang memang bersifat intelektual, yang dimana si produsen ini memang memiliki keilmuan khusus untuk merealisasikan pasar monopoli. Selain itu, skala ekonomi. Skala ekonomi itu jadi ketika biaya input rata-rata itu jauh lebih besar dibandingkan kuantitas yang diminta. Mungkin bisa dilanjut. Oke, contoh dari pasar monopoli tersendiri adalah perusahaan listrik negara dan Microsoft, di mana perusahaan ini kita tahu bahwasannya tidak ada barang substitusi yang memang menggantikan. Dan kalaupun di Microsoft ini banyak produk yang disediakan, namun tidak ada yang serupa dan memang dalam menginovasinya ini cukup perusahaan mereka saja yang tahu bagaimana. Oke, bisa dilanjut. Adapun dampak negatif dan dampak positif. Oke. Dari produsen mengalami keuntungan di mana dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dan melakukan inovasi dengan mudah tanpa harus melihat persaingan di luar sana. Terus dapat menikmati skala ekonomi. Dan bagi konsumen dapat mengalami kerugian karena kenapa alokasi sumber daya tidak efisien dan surplus konsumen yang berkurang. Selain itu, kuantitas produk lebih rendah daripada kuantitas optimum yang seharusnya. Karena apa ya? Karena ketergantungan. Lalu ada penyebab mendasar dari monopoli yang menjadi hambatan masuk. Jadi ada tiga sumber. Yang pertama itu sumber daya monopoli, yang kedua itu peraturan pemerintah, dan yang ketiga itu biaya produksi. Di mana sumber daya monopoli ini adalah sumber daya utama yang diperlukan untuk produksi yang dimiliki oleh perusahaan tunggal. Contohnya adalah di kota kecil hanya ada satu sumur dan tidak mungkin mendapatkan air dari tempat lain. Maka pemilik sumur ini mempunyai kuasa atas air tersebut atau bisa dibilang monopoli atas air tersebut gitu. Jadi perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang cukup tinggi meskipun biaya marginal untuk memompa satu galon itu sebenarnya rendah. Lalu peraturan pemerintah yang dimana tadi kan ada monopoli alamiah dan hak perundang-undangan. Kalau peraturan pemerintah, biasanya ini regulasi pemerintah ini memberikan dukungan kepada si pasar monopoli. Jadi pemerintah ini memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Dengan contoh, seorang novelis ini menyelesaikan sebuah buku. Ketika sudah selesai, dia dapat memberikan hak cipta, yang dimana hak cipta ini itu adalah jaminan dari pemerintah bahwa tidak seseorang pun boleh mencetak sesuai dengan perizinan si novelis tadi. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya proses produksi. Jadi sebuah perusahaan ini dapat memproduksi output
dengan biaya lebih rendah daripada biaya produksi yang dapat dilakukan oleh sebagian banyak perusahaan. Ini yang saya bilang tadi monopoli alami. Jadi contohnya itu adalah rumah sakit di pedesaan. Lokasinya kan geografis nih, tapi faktor utama ini bisa menjadi tantangan bagi organisasi swasta. Hanya pemerintah nih yang mampu membangun rumah sakit di wilayah ini dan menyediakan pasokan medis. Dari gambar tersebut, di sini ada kurvanya. Kurvanya ada kurva biaya, ada di sini ada biaya, ada kuantitas keluaran dan rata-rata total biaya. Bisa dibilang ini kurvanya itu curam atau tadi berbanding terbalik, yang dimana gambar tersebut ini menunjukkan satu perusahaan ini dapat memproduksi sejumlah output dengan biaya terendah. Yang berarti jumlah output tertentu itu akan semakin banyak perusahaan, maka semakin sedikit output per perusahaan dan semakin tinggi biaya total rata-ratanya. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada monopoli versus persaingan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang perusahaan kompetitif, persaingan sempurna, sekarang kita bahas antara keduanya. Di mana perbedaan utamanya itu adalah ketika perusahaan kompetitif ini tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga output, ya karena memang penjualnya banyak kan, produsennya banyak. Sedangkan kalau monopoli ya hanya satu. Jadi si monopoli ini tuh dapat mengubah harga barangnya dengan menyesuaikan kuantitas yang dipasok pasar. Oke, monitor lanjut. Di sini ada kurva permintaan. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya di kurva permintaan perusahaan kompetitif itu dia tidak seperti di monopoli, apa namanya, curam ya, miring, miring ke bawah. Tapi dia konstan kalau di kompetitif. Jadi perusahaan kompetitif ini dapat menjual sebanyak atau sesedikit yang diinginkannya pada harga yang ditentukan. Nah, kurva permintaan ini adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Beda dengan monopoli. Kalau monopoli itu di mana produsen ini membuat kurva permintaannya ini miring ke bawah dengan apa namanya, biaya output tadi yang lebih, biaya output yang lebih rendah, maka per perusahaan itu memiliki biaya total rata yang tinggi juga. Oke, bisa next. Terus di sini ada cara menentukan pendapatan. Oke, jadi kalau dicontoh misalnya ada kuantitinya itu kita lanjut ke dua aja nih. Kuantitinya misalnya 2, terus price ditentukan tuh 9. Lalu cara mencari total revenue-nya itu tadi price dikali quantity, 9 kali 2, 18. Lalu untuk mencari average revenue-nya, total revenue dibagi sama quantity yang ditentukan. 18 dibagi 2 jadi 9. Lalu gimana cara cari marginal revenue? Caranya uh, total, seluruh total dari revenue ini dibagi sama perubahan total dari quantity. Jadi kan di sini kan total hasilnya kan 8. Kita lihat lagi di bagian total average revenue-nya kan ya. Di sini. Di total revenue-nya. Di sini 18. Sebelumnya itu kan 10. Jadi 18 dikurang 10 itu 8. Lalu dibagi dengan 2. 2 itu kuantiti sebelumnya, kuantiti sekarang itu 2 dibagi dengan kuantiti sebelumnya itu 1. Makanya 2 kurang 1, 1. Jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Mungkin itu adalah contoh dari menetapkan pendapatan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pak, bentar Pak, sebelumnya saya share screen, saya nggak kelihatan ini PPT-nya, bentar Pak. Ya, belum muncul memang. Di saya juga belum muncul.
Jadi kalau saya lihat di laptop ini kan ada yang bagian yang kepotong, jadi saya sambil lihat dari HP juga ya Pak. Jadi di sini ada maksimalisasi harga, di sini ada kurva permintaan dan pendapatan marginal untuk monopoli, di mana di sini menunjukkan bagaimana jumlah barang yang terjual mempengaruhi harga barang tersebut, di mana di sini kalau harganya itu tinggi, tuntutan atau demand-nya itu rendah. Sedangkan kalau harganya rendah itu demand-nya itu jadi tinggi. Dan di sini ada cara untuk memaksimalkan atau usaha perusahaan monopoli untuk memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan kuantitas di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau di sini ada di titik A, perpotongan antara pendapatan marginal sama biaya marginal. Dan kemudian kurva permintaan digunakan untuk mencari harga yang akan mendorong konsumen untuk membeli jumlah tersebut, yaitu ada di titik B. Uh, untuk perusahaan kompetitif dan monopoli, aturan untuk memaksimalkan keuntungan itu sama. Bedanya kalau pendapatan marginal dari perusahaan kompetitif sama dengan harganya, sedangkan untuk pendapatan marginal itu lebih kecil dari harganya. Maka di sini bisa disimpulkan untuk competitive firm itu P sama dengan MR sama dengan MC. Dan untuk monopoly firm itu P lebih besar dari MC sama dengan P lebih besar dari MR sama dengan MC. Dan di sini ada keseimbangan pasar monopoli. Setelah kita menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal atau Q1, maka produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli pada saat itu. Pada saat itu tercapai keseimbangan pasar monopoli. Dan setelah kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal diketahui atau P1 dan harga yang bersedia konsumen dibayar juga diketahui P1, maka pada saat itu ditemukan titik keseimbangan yaitu titik V. Dan laba maksimal diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4 P1, T, U, dan V. Dan di sini ada dua hal yang menggambarkan efisiensi pada pasar monopoli. Yang pertama itu ada level output efisien, di mana jika output yang memaksimalkan laba adalah ketika MR sama dengan MC, maka level output yang dikatakan efisien itu ketika MC sama dengan D. Di sini ada kurva level output efisien di pasar monopoli. Di sini ada titik X di mana terjadi persinggungan antara permintaan atau demand dengan marginal cost yang merupakan level output efisien. Dan area di sebelah kiri dan kanan level output efisien di X itu menunjukkan inefisiensi di pasar monopoli. Dan yang kedua ada deadweight loss, yaitu menunjukkan inefisiensi pada pasar monopoli karena pada saat itu produsen menetapkan harga di atas marginal cost atau P lebih besar daripada MC. Di sini juga ada kurva deadweight loss-nya. Karena produsen menetapkan harga sebesar P1 di mana P lebih besar dari MC untuk memaksimalkan laba, sedangkan level output efisien adalah titik X, maka area segitiga yang terbentuk yaitu area V, W, dan X merupakan deadweight loss. Jadi deadweight loss ini juga merupakan sebuah deadweight loss ini merupakan serupa dengan penerapan pajak karena hanya saja hal tersebut dilakukan oleh produsen monopoli. Dan selanjutnya di sini ada persaingan monopolistik. Definisinya adalah persaingan monopolistik itu adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya ada sabun, sampo. Jadi walaupun ada beberapa perusahaan yang memproduksi sabun atau sampo, tapi tiap perusahaan itu memiliki sabun atau sampo itu yang beda-beda. Tiap perusahaannya ada beda wangi, beda khasiat. Dan karakteristiknya di sini yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua adanya diferensiasi produk seperti yang saya bilang tadi. Dan yang ketiga ada produsen dapat mempengaruhi harga. Yang keempat
produsen dapat keluar masuk pasar, dan yang kelima, kurva permintaan lebih elastis, walaupun tidak sampai elastis sempurna dibanding kurva permintaan pasar monopoli. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raisa Syafat. Untuk keseimbangan pasar persaingan monopolistik itu dibagi menjadi dua, ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk menentukan keseimbangan di jangka pendek itu, MR itu harus sama dengan MC. Nah, seperti yang bisa kita lihat di kurva di gambar tersebut, itu kurva MC dan MR itu kan saling ketemu di titik E. Jadi titik E itu adalah keseimbangan pasar dalam jangka pendek. Dari next. Nah, untuk di sini kan ada dua kurva. Kalau yang kurva di sebelah kanan itu menunjukkan kalau produsen itu mengalami kerugian, sedangkan yang di sebelah kiri itu menunjukkan ketika produsen mendapatkan profit atau laba. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau untuk yang di sebelah kiri, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan bahwa perusahaan itu mengalami profit atau laba itu karena kurva AC-nya itu berada di bawah kurva permintaan atau kurva D, seperti yang ada di gambar itu. Kan itu AC-nya itu kurvanya berada di bawah kurva D. Nah, terus seberapa besar profit yang didapatkan oleh perusahaan itu berada di area persegi P1 A, B, C. Nah, yang di sebelah kanan ketika produsen mengalami kerugian itu bisa dibilang dikarenakan kurva AC itu berada di atas kurva D atau kurva permintaan. Sehingga kerugian yang dialami oleh produsen itu sebesar yang ada di area segitiga P2 JKL. Boleh di next. Selanjutnya itu ada keseimbangan pasar dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang itu biasanya perusahaan monopolistik itu mendapatkan laba keuntungan normal. Terus ada dua sebab pasar persaingan monopolistik tidak dapat dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, yaitu harga jualnya masih lebih besar dari biaya marginal dan juga sebentar itu tutupan. Dan kapasitasnya yang berlebih. Next. Nah, ada dua skenario pada equilibrium jangka panjang. Yang pertama itu ketika penjual atau produsen memperoleh profit. Ketika produsen memperoleh profit dalam jangka panjang, itu akan menarik produsen lain atau penjual lain untuk masuk ke dalam pasar yang mengakibatkan kurva permintaan dan juga kurva marginal revenue atau MR itu bergeser ke arah kiri. Hal ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya profit penjual atau produsen lama. Di skenario kedua, ketika penjual mengalami kerugian, ketika produsen mengalami kerugian dalam jangka panjang, itu akan membuat perusahaan-perusahaan lainnya berpikir apakah mereka akan tetap bertahan di pasar tersebut atau malah keluar. Yang pada akhirnya jika mereka memilih untuk keluar dari pasar tersebut, itu akan mempengaruhi kurva permintaan dan juga kurva marginal revenue ke arah kanan yang membuat pasar-pasar yang perusahaan-perusahaan yang bertahan di pasar tersebut mendapatkan profit maksudnya profitnya itu meningkat atau bisa dibilang penjual yang bertahan di pasar akan mengalami penurunan kerugian. Dari next. Nah, skenario ini akan terus berlanjut sampai nantinya terus pasar ini akan mengalami kondisi yaitu zero economic profit, yaitu ketika harga sama dengan average total cost. Seperti yang di kurva ini, itu kan kurva AC-nya udah bertemu dengan kurva permintaan atau kurva D, yaitu akhirnya pasar mengalami zero economic profit atau perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian.
Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh raise hand. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan. Kepada teman-teman semua, kami buka sesi tanya jawab khusus untuk 2 orang saja. Dipersilahkan langsung untuk on mic ya, jika ingin bertanya. Izin on mic ya, Kamil. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi kan dijelasin di keuntungan pasar monopoli dan juga kurva permintaan kurva jangka panjang pasar monopoli. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara produsen mematok harga yang lebih tinggi di pasar monopolistik? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Abian Hanifah. Mungkin selanjutnya langsung on mic saja. Sebelumnya, Izin. terima kasih. Ya, Siti Azhar dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 9 yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Jadi kan akhir-akhir ini ramai sama berita kalau TikTok Shop itu akan ditutup ya. Nah, itu apa dampak dari ditutupnya TikTok Shop terhadap e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain? Dan apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah praktik monopoli? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abian Hanifah dan Siti Azhar yang telah bertanya. Jika ada sanggahan atau tambahan, mungkin bisa ditambahkan. Baik, tidak ada. Mungkin untuk pertanyaan akan saya diskusikan terlebih dahulu, maka dari itu izinkan saya dengan rekan saya diskusi. Sambil menunggu diskusi, mungkin kepada kelompok presentasi selanjutnya bisa disiapkan PPT-nya untuk dipresentasikan. Baik, saya izin share screen. Ya, silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan membawa materi monopoli yang bersumber dari buku HCM chapter 12. Next. Kelompok 10 ini terdiri dari beranggotakan Naila Nandita Mirul Hadi, saya sendiri Sugati Yulianti, dan Saharani Sasabila. Daftar materi yang akan dibawakan yaitu memperkenalkan struktur pasar baru, sumber kekuatan pasar, masalah monopoli, memilih kuantitas dan harga yang optimal, tangan tak terlihat yang rusak, biaya monopoli, mengembalikan efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Yang pertama yaitu memperkenalkan struktur pasar baru, yaitu perusahaan monopoli. Monopoli ini adalah struktur industri di mana hanya ada satu penjual yang menyediakan barang atau jasa yang tidak memiliki pengganti yang mendekati. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan perusahaan monopoli. Yang pertama yaitu jumlah perusahaan atau penjualnya. Kalau dalam pasar persaingan sempurna itu banyak, sedangkan dalam perusahaan monopoli ini hanya ada satu. Lalu jenis produk dan atau jasa yang dijual, kalau di pasar persaingan sempurna itu identik atau homogen, sedangkan di perusahaan monopoli ini hanya satu atau tidak ada barang lain yang mendekati atau yang akan menggantikan. Contoh produk dari pasar persaingan sempurna yaitu jagung atau sayur-sayuran lainnya. Terus kalau dari perusahaan monopoli ini obat-obatan yang dipatenkan oleh pemerintah. Lalu hambatan untuk masuknya ini di pasar persaingan sempurna itu nggak ada. Sedangkan di perusahaan monopoli ini ada hambatan untuk masuknya dan tinggi. Selanjutnya pengambil harga atau pembuat harganya. Kalau di di pasar persaingan sempurna itu pengambil harganya
harga yang diberikan oleh pasar. Sedangkan di perusahaan monopoli ini bertindak sebagai penentu harga. Jadi, harga di pasar persaingan sempurna itu ditentukan dari P sama dengan MR sama dengan MC. Kalau di perusahaan monopoli ini ditetapkan P itu lebih besar dari MR dan sama dengan MC. Selanjutnya, menghadapi kurva permintaan perusahaan. Kurva permintaan pada pasar persaingan ini miring secara horizontal atau elastisi sempurna. Sedangkan di perusahaan monopoli itu miring ke bawah. Surplus sosial di pasar persaingan sempurna itu dimaksimalkan, sedangkan di perusahaan monopoli itu belum maksimal. Tetapi masyarakat kadang mendapat manfaat dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu keuntungan jangka panjang equilibrium. Kalau di pasar persaingan sempurna itu 0, sedangkan di perusahaan monopoli ini berpotensi lebih dari 0. Next. Perusahaan monopoli ini memiliki kemampuan untuk menetapkan harga yang baik karena memiliki kekuatan pasar. Kekuatan pasar itu apa sih? Nah, bagi perusahaan monopoli ini, kekuatan pasar muncul karena adanya hambatan masuk. Hambatan masuk adalah hambatan yang mencegah pesaing potensial memasuki pasar. Ada dua jenis kekuatan pasar yang muncul dari hambatan masuk. Yang pertama yaitu kekuatan pasar legal. Terjadi ketika sebuah perusahaan memperoleh kekuatan pasar melalui hambatan masuk yang dibuat bukan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi oleh pemerintah. Hambatan ini dapat berupa paten dan hak cipta yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang inovatif. Lalu, yang kedua yaitu kekuatan pasar alami. Terjadi ketika sebuah perusahaan memperoleh kekuatan pasar melalui hambatan masuk yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Ada dua kategori. Dalam kategori ini ada dua sumber utama, yaitu memiliki atau mengendalikan sumber daya utama yang diperlukan untuk produksi dan terdapat skala ekonomis dalam produksi pada rentang output yang relevan. Bisa di next. Yang pertama yaitu ada pengendalian sumber daya utama. Sumber daya utama dalam kekuatan pasar alam ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan produksi, bakat individu, dan eksternalitas jaringan. Yang pertama, pengendalian sumber daya utama berupa bahan produksi, yaitu dengan mengendalikan seluruh pasokan bahan produksi tersebut. Contohnya di sini ada The Beers, perusahaan berlian di Afrika Selatan yang menguasai 80% produksi dari tambang berlian dunia. Yang kedua yaitu pengendalian sumber daya utama berupa bakat individu. Contohnya Sergey Brin dan Larry Page, sangat ahli dalam mendesain mesin pencari dan mencoba kekuatan Google dari 2 personelnya. Dalam hal ini, yang menjadi sumber daya ekonomi yang utama adalah bakat kreatif mereka. Yang ketiga yaitu ada eksternalitas jaringan. Eksternalitas jaringan adalah terjadi ketika nilai suatu produk meningkat karena semakin banyak konsumen yang muncul menggunakannya. Contohnya, Facebook dan Twitter yang saat ini identik dengan jejaring sosial. Karena masing-masing memiliki jutaan pengguna, mereka memiliki sumber daya utama, yaitu jutaan orang yang masuk setiap hari. Next. Selanjutnya ada skala ekonomi. Skala ekonomi terjadi ketika total biaya total rata-rata per unit output menurun ketika total output meningkat. Untuk barang dan jasa yang memiliki skala ekonomi pada rentang output yang relevan, akan lebih efisien jika satu perusahaan melayani seluruh pasar, karena perusahaan tersebut dapat melakukannya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Kasus seperti ini biasa disebut monopoli alamiah. Perusahaan dalam monopoli alamiah biasanya adalah pemasok pertama di pasar tertentu dan keuntungan biaya yang mereka capai dengan memproduksi sejumlah besar barang menghalangi calon pesaing lain untuk memasuki pasar. Contoh monopoli alamiah contohnya yaitu perusahaan PLN sebagai penyedia energi kelistrikan, Pertamina sebagai penyedia gas alam berupa bensin dan solar, dan PDAM sebagai penyedia air minum bersih. Dan di layar ini ada kurvanya.
yaitu biasanya monopoli alami ini dicirikan oleh biaya tetap yang besar dan skala ekonomi. Untuk melihat hal ini, pada tingkat kuantitas yang rendah, biaya total rata-rata atau ATC sangat tinggi, dan ketika kuantitas meningkat, ATC-nya itu menurun, mendekati biaya marginal. Next. Selanjutnya ada masalah dalam monopoli. Masalah dalam monopoli ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan masalah dalam pasar persaingan. Kesamaannya yaitu perusahaan monopoli juga harus memahami bagaimana input dikombinasikan untuk menghasilkan output. Dan perusahaan monopoli juga harus mengetahui biaya produksi. Tetapi ada satu perbedaan mengenai masalah keputusan pada pasar persaingan dan perusahaan monopoli. Selanjutnya, perbedaannya yaitu masalah keputusan penjual dalam pasar persaingan sempurna dengan masalah keputusan perusahaan monopoli. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dapat menjual sebanyak mungkin unit yang diinginkannya. Tetapi jika perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh bisnisnya karena konsumen akan beralih ke penjual lain yang akan menjual dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, jika harganya lebih murah, maka perusahaan akan menjual jumlah unit yang sama namun tidak menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga tidak akan mengoptimalkan keuntungan. Jadi, kalau dalam pasar persaingan sempurna ini, perusahaan akan berperan sebagai pengambil harga apabila mampu menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna atau horizontal seperti pada panel A yang ada di sebelah kiri. Lalu, kalau pada perusahaan monopoli ini, dia kan merupakan pemasok pasar tunggal. Jadi, perusahaan tersebut mengalami kurva permintaan pasar yang miring ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada panel B yang ada di sebelah kanan. Kalau di perusahaan monopoli ini, dia dapat menaikkan harga dan tidak kehilangan seluruh bisnisnya. Contohnya yaitu, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga sebesar $100, maka ia akan menjual sebanyak 1.000 unit. Jika harga dinaikkan menjadi $200, maka perusahaan hanya dapat menjual sebanyak 400 unit. Nah, jadi kalau di perusahaan monopoli ini, dia nggak akan kehilangan seluruh bisnisnya apabila ia menaikkan harganya. Di next. Nah, di sini ada kurva permintaan. Dari kurva itu dapat disimpulkan bahwa apabila menjual dengan harga $5 per pil, maka dapat terjual sebanyak 200 juta unit Claritin. Dan apabila menjual dengan harga $4, maka akan terjual sebanyak 400 juta unit Claritin. Dan dengan harga $3 dapat terjual sebanyak 600 juta unit Claritin. Kurva ini mengungkapkan pertukaran yang penting antara harga dan kuantitas yang dihadapi oleh perusahaan monopoli, yaitu harga yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak pendapatan per unit yang terjual, tetapi jumlah unit yang terjual akan menjadi lebih sedikit. Next. Nah, dari kurva permintaan tadi itu dapat di tabel ini itu didapat dari kurva permintaan yang tadi. Pada tabel tersebut itu dapat diperhatikan bahwa biaya tetap relatif lebih besar dan biaya marginal konstan pada berbagai tingkat output. Biaya tetap yang tinggi biasanya terjadi pada industri yang menghabiskan banyak uang untuk mencari dan mengembangkan produk. Contohnya perusahaan farmasi. Nah, perusahaan yang kita bawa ini kan perusahaan yang menjual obat Claritin kan, itu masuk ke perusahaan farmasi. Seringkali biaya marginal yang konstan pada rentang output yang besar karena produksi massal produk menyebabkan setiap unit produksi tambahan memiliki biaya tambahan yang konstan per unit. Dari tabel ini tuh ada kuantitas, harga, total pendapatan marginal, total biaya, biaya tetap, dan biaya marginal, serta biaya total rata-rata.
Misalkan perusahaan menjual dengan harga $5. Kuantitas yang dijual adalah 200 juta. Dan total pendapatan yang didapat sebesar 1 miliar. Nah, kalau misalkan perusahaan menurunkan harganya menjadi $4, kuantitas yang terjual yaitu sebanyak 400 juta. Dan total pendapatan yang didapat yaitu sebanyak 1 miliar 600 juta dolar. Jadi, peningkatan pendapatannya ini sebanyak 600 juta dolar. 600 juta. 600 juta dolar. Next. 600 juta. Nah, dari perusahaan tadi yang menurunkan harganya itu akan meningkatkan pendapatan. Penambahan 600 juta dolar tadi itu muncul dari dua efek. Ada efek kuantitas dan efek harga. Jadi kan jika perusahaan awalnya menjual $5 per pil, maka yang terjual itu kan sebanyak 200 juta pil claritin per tahun. Jika perusahaan menurunkan harga menjadi $4 per pil, maka akan terjadi dua dampak terhadap total pendapatan. Yang pertama, apabila harga yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak penjualan dan lebih banyak pendapatan. Ini merupakan efek kuantitas yang mendominasi, yaitu ditangkap oleh kotak hijau. Yang kedua, harga yang lebih rendah akan menyebabkan hilangnya pendapatan dari konsumen awal. Pendapatan yang hilang dari konsumen awal ini kan sebanyak $1 per konsumen kan, per pil. Berarti ini tuh disebut efek harga yang ditangkap oleh kotak merah muda. Next. Nah, selanjutnya ada harga pendapatan marginal dan total pendapatan. Kurva permintaan dan kurva pendapatan marginal untuk claritin dimulai dari titik yang sama pada sumbu X, pada sumbu Y. Harga karena harga claritin merupakan pendapatan marginal dari penjualan unit pertama claritin. Setelah itu, pendapatan marginal berada di bawah kurva permintaan. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah, perbedaan antara kurva permintaan dan kurva pendapatan marginal semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan monopoli ingin meningkatkan penjualannya, maka perusahaan tersebut harus menurunkan harga pada semua barang yang dijual. Dari contoh ini dapat ditemukan bahwa kurva pendapatan marginal 2 kali lebih curam daripada kurva permintaan, menyebabkan kurva pendapatan marginal mencapai sumbu kuantitas pada 600 juta unit, sedangkan kurva permintaan mencapai 1,2 miliar unit. Faktanya hal ini akan terjadi pada setiap kurva pendapatan linier karena kemiringan kurva pendapatan marginal 2 kali lebih besar daripada kemiringan kurva pendapatan. Di panel B ini menunjukkan kurva pendapatan total untuk claritin yang berbentuk bukit. Di sini ditunjukkan bahwa ketika pendapatan total meningkat, pendapatan marginal bernilai positif. Hal ini masuk akal karena jika pendapatan total meningkat, maka pendapatan marginal harusnya positif. Dan begitu pun sebaliknya. Karena alasan ini, pendapatan total mencapai maksimum ketika kurva pendapatan marginal melintasi sumbu X atau sumbu kuantitas, yaitu titik di mana tambahan satu unit output menyebabkan pendapatan marginal sama dengan 0. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua itu tentang memilih kualitas dan harga optimal. Sebelum ngejelasin ini, aku mau kasih tahu dulu bahwa di dalam buku Acem ini kita mendapati studi kasus tentang sharing cloud, sebuah perusahaan farmasi global yang berbasis di Amerika Serikat yang memperkenalkan obat alergi yang bernama Claritin yang pada tahun 1980. Oke, yang pertama, memproduksi jumlah yang optimal.
asumsikan jika memilih untuk memproduksi pada tingkat kuantitas CL pada marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost. Pada titik ini yaitu mendapatkan 300 juta claritin. Jika memproduksi 1 unit claritin lagi, maka pendapatan tambahan akan melebihi biaya tambahan yang digunakan. Jadi sebaiknya memproduksi 1 pil lagi di CL nggak apa-apa, asalkan tidak sampai marginal cost itu lebih besar dari marginal revenue. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan marginal cost-nya lebih banyak, maka biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi itu lebih banyak daripada pendapatan yang kita terima. Jadi kalau mau berhenti meningkatkan produksi ketika mencapai titik yaitu titik marginal revenue sama dengan marginal cost pada 500 juta unit claritin. Kenapa demikian? Karena marginal revenue sama dengan marginal cost itu titik maksimum laba yang diperoleh perusahaan. Karena ya di titik ini tuh biaya yang kita keluarkan sama pendapatan yang kita peroleh itu seimbang. Karena alasan ini juga menunjukkan bahwa tingkat output yang memaksimalkan laba yang dihasilkan ditentukan oleh perpotongan kurva, marginal revenue, dan marginal cost. Boleh di next. Oke, setelah menentukan kuantitas produknya, sekarang menetapkan harga optimalnya. Jadi, jika jutaan orang menginginkan claritin, banyak itu yang mau, pastikan perusahaan itu bakal netapin harga yang tinggi. Tapi kalau misalkan yang minatnya dikit, maka perusahaan juga bakal ngerendahin harganya. Nah, ini juga nih berkaitan dengan kurva permintaan. Setelah menemukan tingkat kuantitas di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, selanjutnya tugas perusahaan monopoli adalah memilih harga setinggi mungkin yang memungkinkan untuk menjual seluruh kuantitas yang telah diproduksi. Harga ini dapat ditemukan dengan menggunakan kurva permintaan untuk mengetahui berapa harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk jumlah yang ditawarkan di pasar. Nah, di dalam kurva tersebut, sharing clock ini memperluas produksinya hingga marginal revenue sama dengan marginal cost. Untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan, ia bergerak ke atas secara diagonal ke kurva permintaan dan ke sumbu Y atau sumbu harga untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan. Dan juga pada kurva di samping ini, perusahaan claritin itu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menetapkan harga $3,50 karena ini adalah harga tertinggi yang dapat dikenakan dan masih menjual 500 juta pil yang telah diproduksi. Boleh di next. Nah, sekarang bagaimana sih perusahaan monopoli itu menghitung keuntungan untuk menghitung laba ekonomi ini sendiri sama persis dengan menghitung laba ekonomi untuk perusahaan persaingan sempurna, yaitu dengan rumus keuntungan, yaitu sama dengan price dikurang average total cost atau ATC dikali quantity. Seperti contoh yang tadi kasus kita. Dalam pasar persaingan sempurna, masuknya perusahaan baru menyebabkan keuntungan ekonomi jangka panjang menjadi nol. Dengan adanya monopoli, keuntungan ekonomi tetap ada. Hal ini karena tidak ada ancaman masuk dari pesaing, karena adanya hambatan masuk. Hambatan masuk itu maksudnya gimana? Kalau monopoli itu mempunyai hambatan masuk untuk pesaing-pesaing yang di luar. Jadi karena monopoli, mono itu satu, jadi dia tuh punya hak paten, undang-undang, pola ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada pendatang baru yang dapat meningkatkan penawaran dan menekan harga untuk menghilangkan keuntungan ekonomi. Boleh di next. Nah, apakah monopoli itu memiliki kurva penawaran? Kombinasi harga dan kuantitas yang akan diperoleh oleh perusahaan monopoli, harga menggunakan kurva pendapatan marginal, biaya marginal, dan permintaan. Tidak ada kurva penawaran. Mengapa demikian?
karena perusahaan monopoli itu cukup menentukan kuantitas di mana biaya marginal untuk memproduksi unit terakhirnya dari suatu barang sama dengan harga pasar. Dengan perusahaan monopoli sebagai penentu harga tidak memvariasikan produksinya berdasarkan harga pasar karena mereka sendiri yang menentukan harganya. Boleh di next. Nah, sekarang itu tentang konsep tangan tak terlihat yang rusak. Biaya monopoli. Pada tahun 1981, sharing block ini dianugerahi hak monopoli dalam bentuk paten atas Claritin. Harga keseimbangan sekarang secara dramatis lebih rendah, hanya $1 per pil. Harga yang lebih rendah ini mendorong lonjakan jumlah permintaan, sehingga mencapai 1 miliar pil. Dalam keseimbangan, surplus konsumen adalah 2,5 miliar dolar atau setengah dikali 1 miliar dikali 5 dolar. Datang sebelum paten Claritin berakhir, ketika paten sharing block ini masih berlaku, surplus konsumen secara dramatis lebih kecil, yaitu 625 juta dolar atau setengah dikali 500 juta dikali 2,50 dolar. Kekuatan monopoli sharing block ini memungkinkannya untuk menangkap surplus dan konsumen. Nah, kayak contoh kurva di samping ini, dia menunjukkan apa yang terjadi pada surplus konsumen ketika monopoli memaksimalkan keuntungannya. Surplus konsumen berkurang secara substansial dengan sebagian masuk ke monopoli dan sebagian besarnya lainnya merupakan deadweight loss atau DWL yang sebelah warna kuning. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengembalikan efisiensi. Jadi di sini, ini masih lanjutan dari contoh soal Claritin. Di sini terdapat 5 pembeli di pasar untuk Claritin. Augie bersedia membayar $5 per pil, Gary $4, Joyce $3, Dawn $2, dan Sandy $1,5. Dengan harga monopoli $3,5. Karena price-nya itu $3,5, jadi hanya Augie dan Gary yang bisa membeli Claritin tersebut. Tetapi, cara untuk mengembalikan efisiensi sosial atau memaksimalkan surplus sosial adalah meminta perencana sosial untuk memilih kuantitas dan harga monopoli. Perencana sosial ini perlu mengetahui biaya marginal perusahaan monopoli dan kesediaan pembeli untuk membayar pil Claritin, dan ingin konsumen seperti Joyce, Dawn, dan Sandy dapat membeli Claritin karena nilai kesediaan mereka untuk membayar lebih tinggi daripada biaya marginal produksi Claritin. Jika Joyce, Dawn, dan Sandy membeli Claritin, maka surplus sosial itu akan meningkat sebesar selisih antara nilai kesediaan membayar mereka dan biaya marginal produksi. Atau Joyce itu dia kesediaan membayar $3 dikurang biaya marginalnya itu 1. Jadi $2. Daun itu kesediaan membayar 2, biaya marginalnya 1, jadi $1, dan Sandy $1,5. Biaya marginalnya itu 1, jadi $0,5. Jadi totalnya adalah $3,5. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi ketika perusahaan membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama, asalkan pembeli yang menerima harga rendah tidak menjual kepada pembeli yang menerima harga tinggi. Nah, diskriminasi harga itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna, yaitu di mana konsumen dikenakan harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Yang kedua itu ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu di mana konsumen dikenakan harga yang berbeda berdasarkan karakteristik pembelian mereka, seperti jumlah yang mereka beli. Dan yang ketiga itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga, atau di mana kelompok konsumen yang berbeda dikenakan harga yang berbeda berdasarkan atribut mereka sendiri, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas diskriminasi harga tingkat pertama. Ini masih lanjutan dari Claritin.
Jika kelima konsumen akan dibebankan biaya dengan jumlah yang sama, yaitu $5 per pil untuk Augie, $4 untuk Gary, $3 untuk Joyce, $2 untuk Dawn, dan $1,5 untuk Sandy, maka hasilnya dapat memaksimalkan keuntungan produsen sendiri dan memaksimalkan surplus sosial. Alasannya itu bisa kita lihat pada panel A. Panel A itu menunjukkan monopoli dengan satu harga, dan panel B itu menunjukkan hasil monopoli dengan diskriminasi harga yang sempurna. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, produksi dapat diperluas hingga kurva permintaan memotong kurva biaya marginal di titik QC. Surplus produsen itu mencakup seluruh surplus konsumen dan weight loss karena memperluas produksi hingga price sama dengan marginal cost dan membebankan biaya kepada setiap konsumen sesuai dengan kesediaannya untuk membayar. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, dead weight loss itu sepenuhnya hilang dari monopoli. Diskriminasi harga yang sempurna ini merupakan efisiensi secara sosial karena memberikan tingkat surplus sosial yang maksimum. Nah, di dalam praktiknya, diskriminasi harga yang sempurna itu sulit. Yang pertama, karena sulit untuk membebankan harga yang unik kepada setiap konsumen, dan yang kedua sulit untuk mengetahui kemampuan membayar setiap konsumen. Yang kedua ini ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu dikatakan ada apabila konsumen dikenakan harga yang berbeda berdasarkan karakteristik pembelian mereka. Contohnya itu yang pertama, Apple memberikan diskon jika pelanggan membeli unduhan lagu dalam jumlah yang besar dari toko musik iTunes. Yang kedua itu penjual ban, menjual 4 ban seharga $200 dan 1 ban seharga $75. Dan yang ketiga, toko roti menjual solusi donat seharga $7, sedangkan 2 donat dijual seharga $1,5. Di sini dapat dilihat adanya diskriminasi harga tingkat kedua, karena jika kalau kita membeli 1 ban 75, maka harga asli 4 ban itu adalah $300. Tapi karena adanya diskriminasi harga tingkat kedua, jadi 4 ban hanya dijual sebesar $200. Yang ketiga itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa bioskop, restoran, lapangan golf, dan sejenisnya mengenakan harga yang lebih rendah untuk anak-anak dan warga lanjut usia. Hal ini adalah upaya untuk mendiskriminasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Oleh penjual berkolerasi dengan kesediaan konsumen untuk membayar. Ini ada masih contoh lanjutan dari soal Claritin. Dengan mengubah harga dari satu harga $3,5 menjadi harga $4 per pil untuk pria dan $2 per pil untuk wanita akan meningkatkan keuntungan secara signifikan. Nah, dengan membayar $4 bukan $3,5, Augie dan Gary itu mendapatkan keuntungan total sebesar $1. Masing-masing itu mendapat keuntungan $0,5, maka keuntungan totalnya $1. Dan jika harga $3,5 ketiga wanita itu tidak membeli Claritin, sehingga tidak menambah keuntungan bagi perusahaan. Maka dengan harga $2, mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar $2 karena Joyce dan Dawn sekarang membeli Claritin. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Nah, Departemen Kehakiman di Amerika Serikat itu secara aktif berupaya menjaga berbagai industri agar tetap terkendali. Nah, mereka membuat kebijakan anti-monopoli yang bertujuan. Yang pertama, mencegah penetapan harga yang tidak kompetitif, jumlah yang rendah, dan kerugian yang tidak berarti atau dead weight loss dari pasar yang baru muncul dan mendominasi. Yang kedua itu menjaga agar pasar tetap terbuka dan kompetitif. Nah, kebijakan anti-monopoli ini dimulai pada tahun 1890 di Amerika Serikat oleh Sherman Oaks, disebut juga era Baron Perampok. Di era ini tuh Sherman Oaks itu melarang perjanjian atau tindakan apapun yang akan menghambat perdagangan. Dia melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan monopoli pasar. Upaya-upaya semacam ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan denda yang besar, juga hukuman penjara. Selanjutnya ini ada penetapan harga. Terdapat 2 opsi penetapan harga. Yang pertama itu menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal. Yang kedua menetapkan harga yang sama dengan total biaya rata-rata.
Dan pilihan yang tepat itu adalah menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal. Karena di sini itu total surplus dimaksimalkan. Nah, harga yang ditetapkan pada biaya marginal atau sering disebut juga harga yang efisien atau harga yang optimal secara sosial. Tetapi dalam beberapa kasus itu biaya marginal lebih rendah daripada biaya total rata-rata pada setiap tingkat kuantitas. Penetapan harga yang sama ini Penetapan harga yang sama dengan biaya marginal akan menyebabkan total pendapatan perusahaan lebih kecil daripada total biaya, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian ekonomi jika peraturan semacam ini diberlakukan. Nah, dari kasus ini terdapat solusi untuk permasalahan. Yang pertama itu meminta pemerintah mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan monopoli, yaitu pemerintah dapat mengumpulkan uang melalui pajak dan pajak pemerintah itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat ditanggung. Yang kedua itu mengizinkan perusahaan monopoli untuk mengenakan harga yang lebih tinggi, yaitu harga yang sama dengan biaya total rata-ratanya atau harga laba yang wajar. Meskipun harga pengembalian tidak memaksimalkan surplus, harga ini memungkinkan perusahaan monopoli untuk membuat keuntungan ekonomi nol, ditanggung oleh pemerintah atas kerugian yang terjadi. Nih, pada monopoli yang tidak diatur, konsumen itu membayar harga yang lebih tinggi, kuantitas yang lebih rendah, daripada yang optimal secara sosial dan terdapat kerugian yang tidak berarti. Sedangkan pada monopoli yang diatur itu konsumen membayar harga yang lebih rendah, tetapi ada kerugian yang hilang, baik sebagai akibat dari pajak dan transfer ke perusahaan monopoli atau sebagai akibat dari harga yang tidak efisien. Selanjutnya, apakah monopoli bisa baik untuk masyarakat? Nah, dalam persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan itu akan mempunyai alasan untuk berinvestasi dalam menciptakan produk baru. Jika sebuah perusahaan diizinkan untuk memiliki kekuatan monopoli, kita pasti tidak bisa memaksimalkan surplus sosial karena adanya gateway clause. Namun, jika para inovator tidak diberikan perlindungan, kita tidak akan mendapatkan berbagai macam barang dan jasa karena keuntungan mungkin tidak tersedia untuk memacu penemuan. Ketika perusahaan menerima hak eksklusif atau paten untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa, di sini perusahaan itu bertindak sebagai perusahaan monopoli dan menetapkan harganya sendiri. Mengapa pemerintah mendorong bahkan menyediakan kerangka hukum untuk perilaku monopoli tersebut? Jawabannya adalah inovasi. Inovasi yang tidak mudah dirahasiakan, kita membutuhkan perlindungan paten, namun tidak semua industri membutuhkan tingkat perlindungan yang sama. Sebagai contoh, obat-obatan farmasi yang mudah ditiru oleh pesaing mungkin membutuhkan lebih banyak perlindungan daripada perusahaan pakaian. Kesimpulannya adalah bahwa inovasi tidak hanya menanggapi insentif, dalam hal ini kekuatan monopoli yang dinikmati oleh pemegang paten dan hak cipta dapat memacu dan menghambat inovasi. Kesimpulannya adalah monopoli merupakan pasar atau struktur industri di mana hanya ada satu penjual atau tunggal yang menyediakan barang atau jasa yang tidak memiliki pengganti yang mendekati. Dalam memaksimalkan keuntungannya, perusahaan monopoli itu akan meningkatkan produksi hingga biaya marginal atau MC sama dengan harga atau P. Dalam keseimbangan, perusahaan monopoli memproduksi barang dengan jumlah yang lebih sedikit atau rendah dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Melalui hal ini, maka akan terjadi gateway clause. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, pertanyaan dari Selvi Naza. Bisa langsung dijelaskan aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya terima kasih karena teman-teman sudah menjelaskan tentang materi ini. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu seperti yang telah kalian jelaskan tadi, itu ada beberapa kebijakan pemerintah dalam pasar monopoli. Nah, dalam monopoli itu kan kekuasaan pengusaha tunggal itu lebih besar daripada kekuasaan yang lain. Jadi ada nggak sih pemerintah itu peran pemerintah dalam mengatur pasar monopoli ini? Karena kan seperti yang kita tahu kalau suatu pasar itu kan kekuasaannya
itu lebih mendominan pada pengusaha tunggal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, karena keterbatasan waktu, kita cuma open 3 pertanyaan ya. Selanjutnya ya dari Naura, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di materi menetapkan harga yang optimal itu bisa jika MR lebih besar daripada MC. Pertanyaannya, ada nggak dampak dari menetapkan harga di atas biaya margin perusahaan pada pasar monopoli? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Fahmi. Oke, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Terdengar. Oke, perkenalkan saya Fahmi Ilyas. Saya izin bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasi. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan tentang itu di slide 4 yang memperkenalkan struktur pasar baru. Itu di bagian jenis perbedaan itu jumlah perusahaan penjual atau produsen. Itu kan ada yang namanya persaingan sempurna dan ada yang monopoli. Kalau yang monopoli ini satu, keterangannya satu untuk jumlah perusahaan penjual atau produsen. Yang saya ingin tanyakan adalah selain tidak memiliki pesaing, keuntungan lain apa yang didapatkan oleh suatu perusahaan apabila masuk ke monopoli? Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 10 ingin meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah mempresentasikan tadi. Baik, karena durasi waktu yang terbatas, saya langsung saja kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaannya kepada rekan saya, Raisa atau Alfira, dipersilakan. Tes. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya Siti Azahra yang tentang kebijakan TikTok Shop. Jadi untuk kebijakan TikTok Shop atau ditutupnya TikTok Shop itu memberikan beberapa dampak terhadap e-commerce lain. Salah satu dampaknya itu adalah bergeser permintaan dari konsumen yang sebelumnya menggunakan TikTok Shop ke platform e-commerce lain, yang berakibat meningkatnya pangsa pasar dan pendapatan dari platform e-commerce lain tersebut. Tapi itu juga mengakibatkan persaingan yang lebih ketat. Dan untuk kebijakan penutupan TikTok Shop itu merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, khususnya di pasar e-commerce. Tapi sebenarnya TikTok Shop itu bukan satu-satunya platform sosial e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Ada juga platform lain seperti kalau dari Shopee itu ada Shopee Live, dan dari Instagram juga ada namanya Instagram Shop. Jadi konsumen dan penjual itu masih bisa beralih ke platform lain yang menawarkan layanan serupa. Dan selain itu kebijakan ini juga kontroversial karena menimbulkan dampak negatif baik dari penjual maupun pembeli. Dari penjualnya itu atau dari pelaku usaha itu contohnya dampak pada UMKM yang bergantung pada platform ini untuk menjual produk mereka karena mereka mengalami kesulitan dalam mencari alternatif platform e-commerce yang efektif dan sesuai dengan target pasar mereka. Jadi jawabannya bisa mencegah, tapi nggak sepenuhnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik gitu ya Zahra. Mungkin sudah cukup. Oke, selanjutnya kita beralih tadi ke pertanyaan ke Abian Hanifah ya. Kepada Raisa mungkin dipersilakan untuk dijawab. Ya. Izin menjawab pertanyaannya Abian Hanifah, yaitu bagaimana cara produsen mematok harga yang lebih tinggi di pasar monopolistik. Menurut saya itu caranya ada dua. Yang pertama adalah membuat produk dengan kualitas yang premium dan juga berlaku bagi merek-merek yang sudah ternama atau merek-merek yang kuat. Jadi maksudnya adalah kualitas premium ini adalah ketika kita membuat produk dengan kualitas yang bagus, sehingga kita akan memproduksi produk-produk yang memiliki kualitas premium. Jadi ketika
kita mematok harga yang lebih tinggi dengan produk yang memiliki kualitas premium itu pasti akan dianggap wajar oleh konsumen. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah merek yang kuat. Maksudnya adalah misalkan merek-merek ternama seperti Indomie, Coca-Cola atau lainnya, itu kan merupakan merek-merek yang semua orang pasti sudah tahu gitu. Nah, jadinya kalau merek-merek ternama ini itu mereka punya citra yang baik di konsumen. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal itu untuk mematok harga jauh yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya itu adalah hal yang wajar. Jadi itu aja. Sekian dari menurut saya itu jawabannya. Apakah sudah jelas untuk Habian Hanifah? Jelas, Raisa, makasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Raisa atas jawabannya dan pemaparannya. Mungkin itu adalah presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kepada kelompok 10, apakah masih membutuhkan waktu untuk diskusi? Udah Komil, bisa langsung dijawab. Oke, baik. Dipersilakan kepada kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari para audien. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi Ilyas. Sebelumnya saya minta maaf kepada Raja yang tadi raise hand. Mungkin pertanyaannya bisa di-share di WhatsApp aja ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Fahmi. Selain tidak memiliki pesaing, keuntungan lain apa yang didapatkan oleh suatu perusahaan apabila masuk ke monopoli? Keuntungan lain yang akan didapatkan yaitu perusahaan ini akan berperan sebagai penentu harga atau price maker. Namun perusahaan monopoli ini nggak bisa ngambil harga di atas kurva permintaan pasar. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka para konsumen ini akan menunda pembelian yang akan menyebabkan perusahaan monopoli tersebut mengalami kerugian dan memicu munculnya perusahaan baru yang akan menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Terus keuntungan yang kedua yaitu perusahaan monopoli juga akan mendapatkan hak cipta atau paten dari pemerintah. Contohnya PT Pos Indonesia, dia mendapatkan hak monopoli dari pemerintah untuk memperjualkan benda-benda pos dan sejenisnya. Keuntungan yang ketiga yaitu perusahaan monopoli nggak perlu melakukan promosi atau iklan. Karena kan perusahaan monopoli ini pemasok tunggal ya. Pemasok tunggal yang mana dia tuh nggak punya pesaing. Contohnya nih perusahaan PLN sebagai penyedia jasa listrik, terus PDAM sebagai penyedia air minum bersih, sama Pertamina sebagai penyedia gas alam atau bensin dan solar. Itu kan mereka nggak melakukan promosi karena karena produk yang mereka jual itu yang emang dibutuhkan oleh masyarakat umumnya. Sekian pertanyaan dari saya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat memuaskan? Apakah jawaban saya memuaskan? Iya, terima kasih Yuli atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Razla. Pertanyaannya itu kan dalam monopoli kekuasaan pengusaha tunggal itu pada suatu pasar kan sangat besar. Apakah ada peran pemerintah dalam pasar monopoli? Jawabannya itu biasanya pemerintah itu ikut campur tangan dalam sektor yang dikuasai oleh monopolis untuk mencegah besarnya kekuasaan tersebut disalahgunakan. Makanya pemerintah membuat kebijakan yang pertama, membuat undang-undang yang melarang adanya monopoli dan atau kolusi di antara para pengusaha yang mempunyai akibat yang sama dengan monopoli. Yang kedua, pemerintah itu dapat mengusahakan sendiri bidang usaha ini, misalnya pos, telepon, air, listrik, dan sebagainya, yang ditempatkan dalam perusahaan pemerintah agar kepentingan masyarakat banyak selalu diperhatikan. Yang ketiga itu pemerintah dapat menerapkan pajak progresif atas dasar besar kecilnya pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, di sini seorang monopolis murni akan mendapatkan beban tertinggi karena pangsa pasar yang dikuasainya adalah 100%.
Dan yang keempat itu menetapkan harga tertinggi. Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah cukup bagi saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naura, yaitu apa dampak menetapkan harga di atas biaya margin perusahaan pada pasar monopoli. Nah, kalau kita sebagai pasar monopoli ini netepin nih harga di atas biaya margin, otomatis kita yang jadi pihak pasar monopoli itu kan dapat untung yang banyak dong, karena kita netapin di atas biaya margin. Tapi dampaknya untuk konsumen, konsumennya itu bakal ngebayar lebih tinggi karena ya penetapan harga yang lebih tinggi itu. Jadi kayak konsumennya bayarnya lebih mahal. Dan juga ini bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih jawabannya Reni. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 10 yang telah menjawab pertanyaan dari para audiens. Karena durasi waktu yang terbatas, mungkin kepada panitia pertama jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Maaf Pak, mungkin jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Buat kelompok 9-10 berarti ini ya. Yang sudah disampaikan, saya perhatikan sudah sangat lengkap sekali ya. Memang walaupun kalau sebentar. Nanti turun dulu. Namun kalau diperhatikan ada beberapa poin yang mungkin sedikit terlewat. Salah satu contohnya kalau kita perhatikan di RPS atau rekap yang saya berikan terkait dengan materi di chapter berapa atau chapter berapa ya. Atau ini saya juga yang sebenarnya kelewat ya. Karena di topik 6 itu membahas monopoli dan persaingan monopolistik. Jadi ternyata di monopolistiknya tadi yang saya lihat belum muncul. Yang dimunculkan hanya monopoli. Walaupun sebenarnya konsep dari monopolistik itu ya hampir sama dengan monopoli, hanya berbeda jumlah orangnya saja. Kalau monopoli kan kita ketahui bahwa ya cuma satu-satunya gitu ya. Tapi kalau monopoli itu ada dua. Nah, yang kita ambil tadi, yang disampaikan tadi lengkap banget ya sebenarnya ya sudah di buku Menkyu dan HMI juga disampaikan. Nah, mungkin pertimbangannya adalah itu banyak sebenarnya. Kalau saya perhatikan di situ ya kalau kita ya namanya kegiatan pembelajaran ya pasti ada tujuan pembelajaran. Mungkin dari situ saya mulai ya. Ada tujuan pembelajaran. Maka sebenarnya tujuan pembelajaran itu yang mau diukur. Nah, itu. Ini tadi yang disampaikan sebenarnya banyak dan bagus ya. Dan saya perhatikan juga kelompok bisa menguasai materi itu dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi nih, kalau kita menyampaikan suatu materi, berarti kita ada tujuannya di situ. Nah, tujuan itu apakah tertangkap oleh yang mendengarkan atau enggak itu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Artinya gini, di dalam buku memang banyak banget seperti itu, tapi ada hal mungkin poin penting yang memang bisa diambil, ada yang mungkin yang bisa disingkirkan terlebih dahulu gitu. Artinya gini, di mata kuliah ini kan mata kuliah pengantar sebenarnya. Kalau di pendidikan ekonomi itu nanti ada mikro dan makronya. Nah, disitulah tahapannya membahas lebih mendalam. Nah, kalau mungkin di prodi kalian ya PIE 1, PIE 2 mungkin ya. Saya nggak tahu kalau di prodi kalian. Kalau memang sebelum nanti di
PIE 2 akan membahas lebih detail gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian di sini membahasnya itu detail banget sebenarnya. Cuman khawatirnya apa yang disampaikan terlalu overload. Akhirnya apa tujuan yang disampaikan ke teman-teman yang lain karena kita sharing pengetahuan nggak tersampaikan dengan penuh gitu. Khawatirnya itu walaupun mungkin ketangkep ya beberapa ketangkep tapi ya is okay untuk kelompok saya rasa bagus banget sudah menyampaikan dan memahami detail terkait dengan monopoli. Ternyata di monopoli itu kalau kita perhatikan dari grafik-grafik nggak sepenuhnya mereka bisa semau-mau kan ibaratnya seperti itu. Ternyata mereka juga menyesuaikan. Walaupun mereka punya keistimewaan menentukan harga, kan itu ya poin dari monopoli, mereka menentukan harga. Terlihat dari grafik tadi harga sekian bisa dinaikkan sekian, tetapi ternyata mereka juga nggak bisa semena-mena menentukan harga semau mereka. Ternyata enggak. Mereka tetap harus mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan demand-nya yang di situ ya. Demand-nya juga harus dipertimbangkan. Nah, demand-nya itulah yang disesuaikan berapa harga tertinggi yang bisa diterima oleh pasaran. Walaupun mereka dalam kategorinya adalah monopoli, penguasa lah ibarat. Ternyata mereka tetap seperti itu. Kalau kita perhatikan dari grafik-grafik yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi menariknya adalah monopoli ini ternyata nggak terlalu monopoli banget gitu ya. Nah, nanti akan terlihat lagi pada saat kita membandingkan ke monopolistiknya nih. Kalau monopoli cuma satu nih, kalau monopolistik kan nanti akan ada dua gitu ya. Dua perusahaan yang berperan penting dan situ. Nah, itu tambahannya yang pertama. Dan yang kedua, ternyata di monopoli ini menarik. Di monopoli ini masih nyambung dengan apa? Dengan pasar persaingan. Ya. Selain pasar persaingan ternyata ngomongin apa lagi? Ternyata ngomongin surplus juga. Ada surplus konsumen, ada surplus sosial yang memang keduanya itu dianggap sebagai surplus sosial ya. Nah, ternyata itu nyambung ke situ. Artinya apa? Saat kita tidak memahami yang sebelumnya yang sudah kita sampaikan tadi ya, di surplus konsumen, surplus produsen, terus nanti kita ngomongin pasar persaingan sempurna, nyambung ke ini ke monopoli. Nah, kita akan tambah tertinggal gitu ya. Jadi sebenarnya ini menarik banget kalau dibuat suatu pertanyaan yang high order thinking skill. Kalau kalian coba bacalah di ACMI di latihan soalnya, sebenarnya itu ada soal-soal yang high order thinking skill. Di ACMI dulu yang saya sampaikan ya. Di monopoli ini. Mungkin di halaman berapa ya? Coba saya buka dulu. Chapter 6 monopoli. Mungkin di halaman 355 lah di monopoli. Itu bagus. Ternyata itu nanti akan dikaitkan dengan materi-materi lainnya. Nah, kalau model soalnya seperti itu, nah khawatirnya kalau tidak memahami materi sebelumnya akan kelabakan karena di halaman 355 itu yang ngomong itu tadi pasar persaingan pasar persaingan ya, bukan sempurna, pasar persaingan, terus di situ ngomongin ada surplus sosial yang di dalamnya ada konsumen dan produsen dan ngomongin monopoli itu sendiri. Nah, itu nyambung jadi. Nah, soal-soal sekarang itu tipenya seperti itu. Harusnya ya. Tipenya adalah kita selalu diarahkan adalah high order thinking skill. Jadi yang model-model begitu adalah soalnya. Jadi saya harap ada keterkaitan materi ini harus dipahami secara menyeluruh gitu ya. Bisa juga misalnya di materi yang lain, gak cuma ngomongin beberapa materi ini. Kalau kita ngomongin permintaan dan penawaran, itu bisa banget dikasih soal yang benar-benar high order thinking skill. Misalnya satu baris atau satu kalimat atau dua kalimat, kalian bisa menghitung fungsinya, kalian bisa menghitung persamaannya, kalian bisa menghitung keseimbangannya.
di permintaan penawaran kalian juga bisa menghitung perubahan apabila ada pajak, ada subsidi, kalian bisa menghitung pergeseran kurvanya. Nah, ternyata soal-soalnya sekarang itu model seperti itu. Nah, kalau kita tidak memahami basicnya, nah akan kelabakan di situ. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa menentukan, oh di sini poin pentingnya materi ini apa. Poin pentingnya materi ini apa, sehingga nanti akan mudah-mudahan saling bersaut, nyambung antara materi satu dengan yang lainnya gitu. Ya, tapi oke dah, kelompok hari ini luar biasa sudah menyampaikan materi dengan lengkap. Dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Walaupun misalnya nanti belum ada yang ketangkap, kan di sini ada recordingnya ya. Bisa dipahami sambil dibaca juga. Sebenarnya kalau kalian mau membaca bukunya gitu ya. Ya walaupun bukunya bahasa Inggris, memang ya kalau saya sendiri saya bilang saya keterbatasan di dalam bahasa Inggris. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi, bukan berarti kita nggak bisa bahasa Inggris selesai enggak gitu. Tapi justru kita akan belajar di situ, ya kita menggunakan teknologi, kita bisa translate banyak kok. Nggak harus pakai Google Translate lah yang acak-acakan gitu. Banyak EA sekarang yang bagus-bagus untuk translate. Artinya di situ kalian bisa memahami. Nah, kalau kalian sudah mulai membaca terlebih dahulu gitu ya, temannya menyampaikan, saya jamin kalian akan lebih paham. Nah, saat kalian nggak ketemu jawabannya, nah itulah yang kita diskusikan hari ini. Nah, bagus ya diskusinya mulai berjalan ya. Ada yang tanya, ada yang jawab. But mungkin ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan ya, mumpung masih semester 1. Kalau kalian bertanya terus kelompok menjawab, jangan pasrah. Jadi sudah, oh cukup, sudah cukup. Ya, coba ditanggapi lah, ditanggapi jawaban. Mungkin ada yang kurang atau mungkin kalian menambahkan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya terjadi ini gimana gitu kan misalnya. Nah, di situ diskusi itu akan lebih berjalan lebih apik lagi gitu ya. Nggak berhenti di situ saja. Karena kita poinnya ini nggak sekedar kita ngomongin materi ya, tapi basic kemampuan berpikir kita, kemampuan bicara kita yang dibentuk gitu. Karena saya yakin nanti kalau kalian kerja yang nggak di bidangnya, maksudnya gini, kalau saya kuliah, saya jadi dosen. Itu masih saya bidang. Maka saya pahami materi itu, karena materi itu nanti akan saya sampaikan ke mahasiswa dengan model pembelajaran lain sebagainya. Tapi kalau kalian keluar, di luarnya atau bekerja di bidang tertentu yang nggak mungkin juga ngomongin yang detail teori kita yang kita bahas ini nggak seperti itu pekerjaan di perkantoran kan. Walaupun mungkin nanti akan ada yang nyerempet-nyerempet sedikit. Tapi poin pentingnya adalah kalian kemampuan berpikir kritis kalian, kemampuan komunikasi kalian, kemampuan kerja tim kalian itu yang terbentuk. Ya. Jadi kalau materi bisa dipelajari, kok nggak perlu kuliah juga bisa belajar kan. Gitu. Tapi yang model yang itu yang nggak akan terbentuk pada saat kalian nggak kuliah. Nah, harapan saya sekalian loh kita belajar, tapi kita juga belajar sebagai tim yang bagus, memahami materi, belajar public speaking yang bagus, belajar diskusi yang bagus. Nah, itu yang nantinya akan menjadi bekal kalian setelah kalian lulus. Ini saya pinginnya semester awal masih seperti ini ya, supaya nggak berlanjut kalau sudah nantinya baru dimulai itu ranahnya akan beda. Kalau nanti kalian sudah mulai punya kesibukan, nyusun skripsi dan sebagainya, hal-hal yang seperti mungkin nggak sempat. Nah, kalau sudah skripsi itu kan yang diujikan mental ya, bukan kecerdasan lagi. Sanggup nggak mental kalian menerima beban kan gitu. Jadi banyak orang bicara lulus sarjana itu bukan masalah kalian pinter, tapi kalian bisa mengerjakan skripsi kan gitu. Mengerjakan skripsi bukan masalah kalian pinter juga dalam materi, tapi mental kalian yang terbentuk di situ. Nah, itu yang mungkin nanti kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan terbentuk sambil kita bahas diskusi materinya. Tapi oke, untuk materi kali ini saya rasa sangat bagus yang disampaikan, sudah sangat super lengkap dan mudah-mudahan
bisa diimbangi lah ya. Kalau kita hanya mendengarkan memang akan sulit. Saya yakin akan sulit karena banyak yang disampaikan. Mungkin daya tangkap kita pasti berbeda-beda. Ada yang full oke bisa menangkap semua, ya mungkin ada yang enggak. Nah, yang mungkin punya ke apa ya? Bukan kekurangan ya saya bilang. Yang mempunyai pola seperti itu, artinya nggak bisa menangkap secara keseluruhan, ya harus siap-siap, harus punya solusi. Misalnya membaca terlebih dahulu terkait dengan materi monopoli. Nah, mungkin itu aja ya untuk tambahan kali ini. Untuk materi sudah sangat lengkap dan sangat bagus gitu ya. Terkait buku MenQ dan buku ACMI juga sudah disampaikan dengan baik dan tidak ada yang keliru juga di situ. Tapi kita bisa ambil garis besar di materi monopoli ini adalah monopoli tidak memegang penuh kekuasaan gitu ya, walaupun dibilang monopoli. Ternyata mereka juga mengikuti permintaan di pasar untuk penentuan harga kan begitu. Dengan melihat juga permintaan pasar, maka mereka menyeimbangkan. Mereka hanya bisa merubah harga dan memaksimalkan keuntungan saja, tetapi tidak bisa semau-maunya menentukan harga kan begitu. Baik, itu kesimpulan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih buat mahasiswa yang sudah tetap stay on cam sampai akhir, dan terima kasih juga buat mahasiswa yang sudah tanya dan menjawab. Semoga diskusi kita ke depannya lebih menarik lagi, lebih hot lagi, dan bisa kita menampilkan apa ya, case atau apa kasus-kasus yang terbaru nih kan begitu ya. Misal tadi TikTok Shop ya, TikTok Live bagus gitu sebenarnya. Kita ngomongin itu apa? Sebenarnya nggak, yang live-live begitu nggak cuma TikTok gitu kan. Nah, Shopee juga ada, yang lain juga ada. Tapi kenapa kok cuma TikTok saja yang dikatakan menghancurkan ekonomi kan? Apakah mereka mau monopoli di situ atau enggak kan? Kita bisa kaitkan dengan materi-materi yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ini sudah sudah hari Jumat juga. Mungkin yang pria akan bersiap-siap untuk Jumatan dan sebagainya. Terima kasih buat semuanya sudah menyampaikan materi dengan baik. Jangan lupa kalau misalnya ada tagihan tetap disampaikan, dikerjakan, dan teman-teman yang sudah presentasi, baik itu PPT-nya, makalahnya, atau mungkin apapun lah soal evaluasinya, bisa tetap di-share di GCR seperti biasa, dengan harapan kalau teman-teman yang lain mau melihat, bisa akses. Terus syukur-syukur nanti link recordernya, linknya saja, link recordnya, rekaman setiap perkuliahan bisa ditampilkan di situ supaya teman-teman kalau mau mengulas tinggal ditonton lagi dan seterusnya. Kan pasti nanti akan ada persiapan buat UTS kan. Kita sudah pertemuan ke-6 kan. Seminggu lagi, satu materi lagi dan sudah UTS. Jadi bisa diulas-ulas lagi. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, sama